Setiap kisah besar selalu diawali dengan langkah kecil. Di balik gemerlap liturgi dan bangunan megah, ada sebuah cerita di balik itu semua. Dari kasih satu orang, lahirlah perjalanan panjang menuju berdirinya paroki paling selatan dari Keuskupan Malang. Paroki Maria Ratu Damai, Purworejo. Sejarah tak pernah dibentuk oleh keramaian, tapi oleh keberanian. Ketika semua masih gelap, seorang anak muda yang baru pulang dari perantauan menyalakan lilin. Mbah Duto, sang pionir, menyemaikan benih iman di tanah kelahirannya. Dimulai dari ruang tamu rumahnya sendiri. Semula hanya 15 orang berkumpul di rumah beliau untuk mendengarkan ajaran Katolik menggunakan bahasa Jawa. Sampai pada akhirnya terdapat 4 orang yang berkenan dipermandikan di Stasi Kepanjen pada tahun 1938. Pada tahun ini pula, beliau mendirikan sekolah misi Katolik atau dulunya disebut Sekolah Rendah Katolik dengan murid hanya 7 orang dan beliau sebagai kepala sekolah. Dengan adanya sekolah rakyat, hal ini sangat mempermudah penyebaran agama Katolik di Purworejo sehingga misa dapat diadakan sebulan sekali. Maka tak heran semakin bertambahlah jumlah umat yang mau belajar agama Katolik di Purworejo. Adanya penjajahan Jepang menyebabkan SRK sempat ditutup. Namun bersamaan dengan awal kebangkitan Indonesia, bangkit pula kegiatan rohani. Sehingga Ekaristi bisa diadakan kembali meski hanya setahun sekali. Awal tahun 1948, Mbah Duto ditugaskan untuk mengambil sisa alat-alat gereja di Balai Arjosari. Juga atas prakarsa pribadi, beliau membuka kembali SRK. Tahun 1950, sekolah ini diresmikan, disusul dengan pendirian SRK yang lain. Pada tahun-tahun berikutnya, mulailah pembangunan gedung gereja. Sekitar tahun 1957 diperkirakan selesai. Namun setahun setelahnya, gedung gereja baru bisa diresmikan. Tepatnya pada tanggal 30 Mei 1958 oleh Romo Albers. Pada tahun-tahun ini, berbagai penunjang gereja seperti Balai Kesehatan Panti Palimirmo Purworejo yang sekarang berubah nama menjadi Klinik Rawat Inap Panti Palimirmo mulai bertumbuh. Klinik di bawah naungan karya Yayasan Misericordia ini menjadi tombak kesehatan bagi umat Purworejo. Menyusul karya kasih Suster Misericordia, di tahun 1970-an berdirilah Panti Bakti Luhur sebagai perwujudan karya Alma terhadap mereka yang istimewa dan memiliki keterbatasan, juga memperhatikan saudara tersingkir. Hingga saat ini, Panti Bakti Luhur menjadi rumah bagi siapa saja yang memerlukan uluran kasih sesuai teladan Santo Vincentius.
perkembangan umat di Purworejo kian hari kian pesat. Tak bisa dipungkiri karena begitu banyak umat yang terpanggil menjadi Katolik. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, apakah Purworejo dapat merubah status dari yang semula stasi menjadi paroki? Setelah pertimbangan dari pihak Keuskupan Malang, akhirnya permintaan untuk menaikkan status menjadi paroki dikabulkan. Dengan adanya keputusan tersebut, para penggiat gereja mulai menyusun administrasi hingga lahirlah paroki Ratu Damai Purworejo. Tepatnya pada tanggal 11 Mei 1960 dengan pastor paroki Romo Luhes Okarem. Namun kala itu masih belum terdapat pastoran. Pastoran mulai ada setahun setelahnya, bersamaan dengan pemberkatan gedung SMPK. Selama periode tahun 1962 hingga 1968, berbagai perkembangan SRK dan stasi mewarnai dinamika kehidupan paroki Purworejo. Terdapat 12 stasi, diantaranya Kring Pusat, Tambak Rejo, Karangrejo, Sumberoto, Grendeng, Bandung, Logosari, Sumber Manjing, Kedung Salam, Arjosari, Sumber Pucung, dan Mojorejo. Tidak semua sekolah dan stasi dapat tetap bertahan. Beberapa di antaranya harus tutup atau memisahkan diri dari paroki karena satu dan lain hal. Setelahnya, sampai periode sebelum 50 tahun paroki, tepatnya tahun 1968 hingga tahun 2009, pemekaran stasi dilakukan karena untuk memudahkan pelayanan. Maka lahirlah 4 stasi baru, yaitu Stasi Karangrejo Utara, Stasi Purwodadi, Stasi Purworejo Utara, dan Stasi Sumber Gentong. Sejak dibangun di tahun 1957, gereja paroki mengalami beberapa kali renovasi. Yang pertama, berlangsung dari tahun 1987 hingga tahun 1988 saat di bawah kepemimpinan Romo Demer. Kala itu perayaan Minggu Palma pada tanggal 23 Maret 1988, gereja diberkati oleh Monsinyur Franciscus Saverius Sudartanto Hadi Sumarto Okarem. Ini iringan misa dimulai dengan gamelan itu sekitar tahun menjelang 80-an. Sampai sekarang digunakan silih berganti dengan instrumen untuk mengiringi peribadatan misa itu silih berganti. Kadang pakai organ, kadang pakai gamelan, kadang pakai jedor. Itu masuk dalam pengertian inkulturasi budaya, masuk pada perjalanan liturgi gereja. Mengikuti peribadatan misa dengan iringan liturgi itu lebih bisa menghayati. Itu yang dimaksudkan. Nah, ini pun rupanya juga diikuti oleh berbagai tempat. Tidak hanya di tempat kita di Purworejo ini. Ini rupanya dikembangkan di mana-mana, hanya mungkin ini dulu yang mau memulai itu di Purworejo. Kemerdekaan pendidikan mulai tertata kembali, banyak dibuka sekolah-sekolah dasar dari sekolah rakyat Katolik itu. Namun karena perkembangannya
sekolah cukup banyak, maka jadi beban Yayasan Karmel sehingga akhirnya banyak sekolah yang ditutup. Itu kemudian itu yang tersisa tertinggal adalah SDK Sawirus Purworejo, SDK Santo Yohanes, kemudian SMP Katolik Santo Albertus Donomulyo. Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Purworejo sudah ada sejak tahun 1960 yang dipromotori atau diketuai oleh Ibu TH Katimah Duto Utomo. Dan pada tahun 1968 dipromotori oleh Bu Yono. Pada tahun 1992, kami wanita Katolik telah memprakarsai adanya giliran memasak untuk umat, yaitu memasak untuk Daharnya Romo pada waktu siang dan malam. Hal itu sudah kita laksanakan sampai sekarang ini. Untuk hadiah, semacam hadiah atau sebagai tanda bahwa paroki kita itu sudah berjalan atau sudah berusia 50 tahun. Jadi waktu 50 tahun itu bisa diistilahkan pesta emas. Dan sebagai tanda pesta emas itu maka dibangunnyalah gedung paroki. Anak-anak, remaja, orang muda, keluarga muda, orang tua, para sesepuh, dan lansia. Merekalah nadi kehidupan keberlangsungan iman paroki. Tanpa peran mereka, gereja hanya menjadi bangunan kosong tanpa arti. Perlu adanya kolaborasi dan keselarasan, serta pemahaman untuk saling melengkapi peran masing-masing. Tanpa adanya anak-anak, remaja, kaum muda, dan keluarga muda, masa depan gereja tentu suram. Pun sebaliknya, tanpa adanya peran orang tua, sesepuh, dan lansia, mereka yang muda tentu berjalan tanpa arah. Sekami, termasuk Remaka, PPA, UMK, Legio Maria, WKRI, Lensa Paroki, Salib Kuning, dan biarawan-biarawati. Inilah kelompok kategorial aktif yang ada di paroki kita hingga saat ini. Peran biarawan-biarawati selama 60 tahun berdiri paroki. Kasus positif terinfeksi virus corona di Indonesia hingga Rabu 22 Juli 2020 bertambah sebanyak 1.808 untuk total keseluruhan kasus COVID-19 menjadi 9 jika diakumulasi 750 peribadatan. Saya diutus bertugas di paroki Maria Ratu Damai Purworejo ini berdasarkan surat keputusan Bapak Uskup pada tanggal 14 April 2021. Tetapi karena situasi pandemi pada saat itu, saya baru bisa datang ke paroki ini pada tanggal 6 Juni 2021. Situasi gereja Purworejo pada saat itu seperti gereja-gereja yang lain. Ada pembatasan-pembatasan, terutama jumlah umat yang hadir di gereja. Ketika umat pergi ke gereja, mereka harus melakukan cek suhu, melakukan banyak yang harus menjadi protokol kesehatan. Baru mereka bisa masuk gereja untuk merayakan Ekaristi. Dan juga umat yang di stasi-stasi juga mengalami hal yang sama. Situasinya cukup genting karena banyak umat
terinfeksi oleh pandemi ini. Oleh karena itu, dalam situasi yang demikian, kebijakan pastoral mengikuti kebijakan Keuskupan Malang. Dan situasi pada saat itu membuat saya melakukan banyak kebijakan, terutama satu, umat yang sehat, umat yang bisa ke gereja, itulah mereka yang harus pergi ke gereja. Sementara umat yang tidak sehat, mereka tinggal di rumah mengikuti misa live streaming. Lalu yang kedua, umat yang ke gereja itu merupakan umat yang sungguh-sungguh dalam kondisi sehat, terutama dalam hal mereka bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, situasi umat yang demikian juga berimbas pada pelayanan sakramen-sakramen yang lain, terutama pelayanan sakramen perminyakan atau sakramen pengurapan orang sakit. Mereka diharuskan juga mendapatkan pelayanan, tetapi harus dengan pakaian APD. Maka saya juga mengikuti cara yang demikian. Saya pergi melayani dengan APD. Lalu dalam pemakaman juga sama, harus berpakaian APD. Lalu, apa yang harus saya lakukan pada situasi pandemi untuk menjalankan reksa pastoral? Yang saya jalankan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ketika misa, memakai masker, dan juga hal yang dibutuhkan pada saat itu. Kedua, dalam hal pelayanan umat, saya melaksanakan sesuai protokol. Dan yang paling penting yang masih saya lakukan pada saat itu, ada banyak umat yang meninggal tetapi belum diberkati. Maka kebijakannya pada saat itu memberkati makam mereka yang belum diberkati. Ini membuat mereka sungguh-sungguh yakin akan kebijaksanaan dari gereja sendiri. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan keadaan kepada situasi yang semula? Yaitu yang pertama, bahwa banyak umat yang dibatasi tadi justru membuat mereka semakin senang tidak pergi ke gereja. Ya. Lalu yang dilakukan adalah melakukan banyak misa. Misa-misa di stasi diperbanyak, misa-misa lingkungan juga dilakukan. Lalu yang kedua, membuat katekese pramisa. Katekese 5 menit sebelum misa. Lalu yang lain, ketika umat berkumpul, kita memberikan katekese-katekese untuk pergi ke gereja, pentingnya berkumpul bersama dengan umat beriman yang lain. Lalu harapannya bagaimana untuk hari ulang tahun paroki yang ke-65 ini? Harapannya adalah bahwa umat semakin giat untuk berkumpul. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah satu, umat diajak untuk semakin rajin mengikuti doa lingkungan, mengikuti misa lingkungan, ke gereja stasi atau ke gereja pusat. Lalu yang kedua, regenerasi itu harus berjalan. Karena yang terjadi adalah bahwa umat seringkali hanya itu-itu saja. Maka umat diajak untuk terlibat. Terutama keluarga-keluarga muda diajak untuk terlibat supaya gereja ini tetap berlanjut, melanjutkan estafet kepemimpinan. Dan juga yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bahwa umat yang seringkali malas untuk pergi ke gereja diberikan satu pengertian dengan kunjungan-kunjungan, terutama kunjungan setelah misa yang dilakukan oleh Romo. Dan yang keempat, kunjungan DPP. DPP
secara bergilir berkunjung ke stasi-stasi. Untuk apa? Mendengarkan keluh kesah, mendengarkan masalah situasi umat yang terjadi pada saat itu. Maka harapan dan juga kesan yang perlu saya sampaikan pada hari ulang tahun ke-65 yaitu semakin tua itu semakin jadi. Jadi umur yang tua semakin bijaksana. Itulah yang harus terjadi di paroki ini. Umat semakin dewasa imannya, umat semakin tahu apa yang perlu dilakukan, umat semakin rajin untuk ke gereja, untuk berdoa, untuk berdevosi. Itulah semakin jadi. Lalu yang kedua harapannya bahwa banyak orang muda terlibat di gereja ini. Juga OMK, keluarga muda, melanjutkan misi gereja kita. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah regenerasi berjenjang, yaitu yang tua mendampingi yang muda. Sekami A, sekami B didampingi oleh kakaknya yaitu OMK, OMK didampingi oleh keluarga muda, dan begitu seterusnya. Itulah harapan pada ulang tahun yang ke-65 ini. Semoga umat semakin berkembang dan menghasilkan buah. Selamat ulang tahun. 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 Selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Paroki Maria Ratu Damai Purworejo. Paroki Maria Ratu Damai Purworejo. Paroki Maria Ratu Damai. Paroki Maria Ratu Damai Purworejo. Paroki Maria Ratu Damai. Ratu Damai Purworejo. Paroki Ratu Damai Purworejo. Paroki Maria Ratu Damai Purworejo. Paroki Maria Ratu Damai Purworejo. Ratu Damai Purworejo. Paroki Maria Ratu Damai Purworejo. Yang ke-65. Semoga paroki kita semakin berkembang dalam iman, pelayanan, dan kasih. Semakin dewasa dalam iman dan banyaklah panggilan-panggilan dari paroki ini. Supaya semua umat saling mendukung, saling mengasihi. Semoga iman umat di paroki ini semakin berkembang dan semakin bersukacita. Semoga paroki ini berkembang dengan baik dan umatnya mampu membagikan kasih kepada siapa yang dijumpai. Semoga tali persaudaraan antar umat semakin erat. Semoga bertumbuh benih-benih panggilan di paroki kami. Semoga tambah jaya dan semakin banyak sekaminya. Semoga para orang muda yang ada di Paroki Maria Ratu Damai ini semakin terpanggil imannya dalam pengabdian dan pelayanan dalam gereja. Semoga doa harapan kita bersama sungguh-sungguh bisa terwujud untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Demikian, terima kasih. Selamat merayakan hari ulang tahun paroki. Selamat dan berkah dalam. Terima kasih. Yang terkasih pastor kepala dan pastor rekan dan seluruh umat Paroki Maria Ratu Damai Purworejo. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-65. Sungguh suatu perjalanan yang cukup panjang sudah dilalui oleh paroki ini. Saya berharap Tuhan memberkati Anda semua. Saya berharap Anda semakin mampu menjadi garam dan terang bagi masyarakat di sekitar. Ikut membangun kehidupan sosial ekonomi di tempat ini. Semoga Bunda Maria memberikan bantuan dengan doa-doa dan perlindungannya. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati.